Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai masalah kehidupan, Pak. Bahwasannya hidup kita ini adalah untuk apa, Pak? Untuk mati. Siapapun manusianya, baik dia laki-laki maupun wanita, baik dia anak-anak, remaja sampai tua, maka hadirin yang mulia, ujung-ujungnya adalah mati. Tidak ada satu manusia pun, walaupun dia pejabat, hatta rakyat, yang tidak menjumpai kematian. Tidak ada satu manusia pun, hatta manusia yang tidak mengimani akan adanya Tuhan. Seperti siapa? PKI. Maka Allah Subhanahu wa taala, mereka pun meyakini bahwasannya mereka pun akan mati. Bahkan saya pernah ketemu dengan salah satu orang yang tidak beriman. Kemudian saya tanya, "Pak, kamu ini semangat banget cari dunia, apa enggak nanti dibawa harta kamu ini ke akhirat?" Udahlah, mikir-mikir akhirat aja katanya. Yang jelas ini sekarang dulu katanya, dunia, Masya Allah. Maka hadirin Subhanahu wa taala, yang jelas siapapun manusianya pasti mereka meyakini seyakin-yakinnya bahwasannya mereka pasti mengalami namanya mati. Cuman bedanya hadirin yang mulia, orang beriman rindu dengan kematian. Nah itulah, Pak, perlu difahami. Kalau kita betul-betul orang beriman, muncul di dalam diri kita rindu kepada namanya mati. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, La tatamannaw lika al-adu, janganlah kalian merindukan, mengharap-harapkan untuk menjumpai musuh. Wa idza laqaitumuhum, namun apabila musuh telah ada di hadapan kalian, fa'lamu annal jannah tahta dhilai suyuf. Ketahuilah, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya surga itu ada di bawah kilatnya pedang-pedangnya musuh. Hadirin rahimakumullah. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, walad darul akhiratu khairun lilladzina yattaqun, sungguh akhirat itu jauh lebih baik daripada lilladzina yattaqun, untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadirin mulia, ucapan Bapak yang akan Bapak baca ini sama-sama subhanallah. Itu kata Nabi Muhammad, itu lebih berharga daripada kerajaan Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi bukan lebih mulia daripada kampung Kogok, Pak, Masya Allah, tapi lebih mulia daripada kerajaan Nabi Yuna Sulaiman alaihi salatu wassalam. Itu baru satu subhanallah yang Bapak baca. Belum tadi lagi sholat isya'nya, belum lagi disempurnakan dengan sholat ba'diyahnya. Masya Allah. 2 rakaat sholat sunnah, hadirin, kata Rasul, itu lebih berharga daripada dunia serta isinya. Tapi hadirin rahimakumullah, kapan seseorang menerima? Dikala diterimanya dengan iman. Maka hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Dari sekian miliar, bahkan mungkin lebih manusia yang pernah tinggal, bahkan akan tinggal di dunia, kitalah termasuk orang-orang yang telah diberikan modal oleh Allah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, kata Nabi, demi zat yang jiwa saya berada dalam genggaman Allah, la yasma'u, tidaklah mendengar, ahadun, seseorang, min hadhil ummah, dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia adalah Yahudinya maupun Nasraninya, thumma yamut, kemudian ia mati, walam yu'min, namun ia tidak mengimani, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dengan sesuatu yang dengannya aku dihantar, illa kana min ashabin nar, kecuali ia akan menjadi calon penghuni neraka jahanam. Maka hadirin rahimakumullah, iman ini jangan kita remehkan, Pak. Sehingga Imam Abu Hanifah radhiyallahu an pernah didatangi oleh salah satu jamaahnya dan bertanya, "Ya Imam, ayyu dzambin a'dham li salbil iman?" Wahai guru, wahai imam, adakah dosa yang sangat luar biasa bahayanya sehingga dapat mencabut iman? Maka beliau menjawab, thalathah, ada 3. Minha, setengah daripadanya tarku syukri ala ni'matil Islam. Yaitu tidak ada perasaan bangga atau syukur menjadi seorang muslim.
Maka para pemuda, demikian pula bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dikala di dalam hati kita tidak ada perasaan bangga menjadi seorang muslim, cepat-cepatlah bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, bersyukurlah kita dilahirkan dari rahim-rahimnya wanita mukminah, sehingga dengan asbab umi atau ibu kita adalah wanita mukmin, sehingga kita lahirlah menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka salah satu wasilah untuk menguatkan keislaman kita, dapat membaguskan keislaman kita, salah satu wasilahnya dengan talabul ilmi. Jadi kalau kita menjadi seorang muslim tapi nggak pernah ngaji, maka nanti muncul apa? Muncul dari mulut-mulut kita, jangan fanatik-fanatik deh, ente jadi orang Islam biasa-biasa aja. Masya Allah. Kira-kira kita pernah ngucap nggak itu, Pak? Jangan ya, kalau pernah jangan diulangin. Jangan dikurangin, jangan, Pak. Jangan diulangin. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, kita harus betul-betul fanatik, Pak, kepada agama kita. Kenapa? Karena hidup kita ini untuk mati. Paham ya? Nah, setelah mati tidak ada kehidupan lagi, kecuali kehidupan yang baqa, yang selama-lamanya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Bahkan jangankan yang tersirat, Pak. Ya, Pak ya, jangankan yang dizahirkan, bahkan yang yang tidak dizahirkan, yang kita tutup-tutupi, itu nanti akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, suatu ketika hadirin mulia, ada seorang santri di zaman Bani Israel. Disebutkan dalam riwayat tersebut tidak disebutkan nama nabinya. Nah, itu di dalam kitab, namanya kitab Nasaihul Ibad. Maka hadirin rahimakumullah, terdengarlah bahwasannya seorang pemuda tadi mau belajar agama, mau nyantri. Maka hadirin rahimakumullah, setelah terdengar, maka diutuslah seorang untuk memanggilnya. Kemudian Nabi tadi memberikan satu wasiat. Kepada siapa? Kepada pemuda tadi. Ya fata, wahai pemuda, inni u'idzuka bi thalathi khisalin. Sesungguhnya aku akan memberikan kepada kamu 3 nasihat. Fiha ilmul awwalina wal akhirin. Di dalamnya terdapat ilmunya orang-orang dahulu, dan juga di dalamnya terdapat ilmu orang-orang yang akan datang. Maka hadirin rahimakumullah, nasihat itu bukan hanya untuk seorang pemuda tersebut, tetapi nasihat itu untuk saya, demikian pula untuk kita semua. Maka dengarkan hadirin rahimakumullah. Yang pertama apa? Khifillaha fis sirri wal alaniyah. Yang pertama, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan yang kamu takut untuk diketahuinya. Jadi hendaklah kita takut, Pak, dalam urusan yang kita tutup-tutupi. Jangankan orang jauh, istri sendiri nggak berani kita ceritain, coba ya. Jangankan orang jauh, ayah kita sendiri nggak berani, ya kan? Kita cerita-ceritakan. Jangankan orang jauh, bahkan diri sendiri pun nggak berani, Pak, ya kan, mengetahuinya. Maka hadirin rahimakumullah, maka di sini disampaikan khifillah, takutlah kepada Allah dalam urusan yang kamu tutup-tutupi, kamu sembunyikan, kamu rahasiakan. Wal alaniyah, dan juga dalam urusan takutlah kepada Allah pula dalam urusan yang berani kamu jahirkan. Bahkan hadirin yang mulia, dikala Allah Ta'ala menurunkan ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Jika kalian, kata Allah, menampakkan ataupun menutupi sesuatu yang ada di hati-hati kalian, sungguh semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan aku, kata Allah. Maka jemaah sekalian, pada saat ayat itu turun, maka para sahabat berdatangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, ma ja'at
Al-ayatu asyaddu min hadhil ayah. Wahai Rasul, tidaklah telah datang kepada kami ayat-ayat yang jauh lebih berat bebannya dari ini ayat. Jadi artinya ayat ini adalah ayat yang jauh lebih berat, Pak. Jangankan yang dilihatkan, bahkan yang tidak dilihatkan saja itu nanti akan dihisab di hadapan Allah. Sehingga Abu Bakar gemeter, Pak, dikala ayat itu turun. Padahal Abu Bakar nih, Masya Allah, beliau salah satu pimpinan yang akan membawa umatnya Rasulullah masuk di dalam surga nanti. Masya Allah. Tetapi beliau sangat takut dengan ayat ini, Bapak. Maka hadirin rahimakumullah, dikala Rasul mendengarkan curhatan daripada sahabat radhiyallahu anhum, kemudian Nabi bertanya, "Ya ashabi, hal turiduna an takunu kal bani Israil?" Hai sahabat-sahabatku, adakah kalian menginginkan keadaan kalian seperti keadaan kaum Bani Israil? Maka jemaah sekalian, dikala mereka mendengarkan pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawab, "La ya Rasul." Tidak ya Rasulullah. La nuridu an nakuna kal Bani Israil. Keadaan kami tidak ingin seperti kaum Bani Israil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Kalau begitu ucapkanlah kata Rasul, "Sami'na wa ata'na." Kami dengar dan kami pun siap untuk mentaatinya. Padahal itu berat, Pak, ayatnya, Masya Allah. Maka jemaah sekalian, jangankan hadirin rahimakumullah yang dizahirkan, bahkan yang dirahasiakan itu pun nanti akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, maka penting ketika kita ini mau hidup harus ada ilmunya. Sehingga Allah mengatakan, "Wabtaghi fima atakallah darul akhirah." Gunakanlah, kata Allah, apa yang aku titipkan kepada kamu untuk membangun akhirat kamu. Allah Ta'ala berikan kita umur, Pak ya. Allah Ta'ala berikan kita kesehatan. Allah Ta'ala berikan kita apa? Berikan kita istri, diberikan anak, diberikan harta, diberikan tetangga dan lain-lain. Ingat, itu adalah salah satu fasilitas. Untuk apa? Mensukseskan akhirat kita. Jangan gara-gara anak, jangan gara-gara istri, apalagi istri kedua, Pak, Masya Allah, masuk neraka tanpa hisab. Masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, maka penting. Namun untuk membawa kesehatan kita, membawa waktu kita, membawa istri, membawa anak-anak, membawa tetangga, membawa orang banyak agar menjadi wasilah untuk membangun akhirat kita, maka syaratnya ada ilmu, ya. Maka penting, Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, jangan pisahkan hubungan antum sekalian dengan majelis-majelis ilmu. Sehingga Rasul mengatakan, "Sayati zamanun ala ummati." Akan datang satu zaman, kata Rasul, atas umatku, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Umat akan lari daripada para ulama wal fuqaha. Demikian pula akan lari daripada para ahlul hukum. Maksudnya qadhi, orang-orang yang alim dalam urusan masalah hukum syariat maksudnya. Dikala umat telah meninggalkan mereka, dua kelompok tersebut, fayabtalihumullah bitsalatil baliyat, maka Allah Ta'ala, kata Nabi, akan memberikan 3 bala. Ulaha, yang pertama apa? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah Ta'ala akan angkat keberkahan hidup umat ini. Jadi keberkahan kehidupan kita ini, Pak, mengikuti sejauh mana hubungan kita dengan para ulama, sejauh mana hubungan kita dengan para salihin, hubungan kita berhubungan dengan ahlul ilm, sejauh mana hubungan kita dengan ilmu yang berhubungan dengan qala Allah, qala Rasul. Jadi jangan kita anggap remeh, Pak. Nggak apa-apa, aneh nggak ngaji, yang penting sholat. Nggak apa-apa, ini papa, Pak. Nah, ini janji Nabi. Itu yang pertama, jamaah sekalian. Dan yang kedua apa, jamaah sekalian? Yang kedua,
yusallitullah bisultanin zalim. Allah Ta'ala akan datangkan kepada kalian, kata Rasul, penguasa yang zalim. Maka masa depan negara kita, masyarakat kita ke depan ini mengikut sejauh mana hubungan kita dengan ilmu yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhubungan sejauh mana hubungan kita dengan para ulama. Wal iyadu billah, yang ketiga, thalithuha, apa kata Rasul, janjinya Nabi, dikala umat telah meninggalkan ulama, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Umat ini akan meninggalkan dunia tanpa iman, bos. Maka hadirin rahimakumullah, maka ingat dosa yang pertama tadi. Tidak ada perasaan syukur menjadi seorang muslim. Nah, ini hati-hati ya. Sehingga apa yang menyebabkan lunturnya syukur kita atas nikmat ini? Yang pertama adalah pergaulan. Ya. Karena gaulnya sama orang-orang fasik, sama orang-orang yang gak suka ibadah, maka lama-lama kayaknya biasa-biasa aja jadi orang Islam. Ya, udah sih gak usah fanatik banget. Kayak si Pak Jenggot tuh, gak usah kayak gitu ya, Masya Allah. Biasa-biasa aja. Maka hadirin rahimakumullah, ingat, masa depan kita bukan hanya sampai mati, Pak. Hakikat kehidupan adalah setelah mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah zat yang telah menciptakan kematian baru kehidupan. Jadi kehidupan itu diawali setelah adanya mati. Maka hadirin rahimakumullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan apa? Dalam urusan kematian kita. Innamal a'malu bil khawatim. Kata Rasul, sesungguhnya akhir kalian itu, innamal a'malu, sesungguhnya amal bagus kalian itu dilihat di akhir kehidupan kalian. Sehingga jangankan kita, Pak, yang sedang belajar jadi orang baik, orang-orang terdahulu yang gak pernah maksiat, bahkan ketakutan mereka bukan karena takut atas maksiat, tapi takutnya mereka kebaikan yang mereka buat tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga mereka tingkatkan lagi. Bahkan kita dengar bagaimana Imam Abu Hanifah radhiyallahu an setiap hari 3 kali hatamkan Al-Quran. Allahu Akbar. Bahkan Abah Yai Mufassir pernah cerita sama saya, ada sebagian para ulama, orang-orang dulu ini menghatamkan Quran setiap harinya berpuluh-puluh kali katanya. Wallahu a'lam. Ini kata orang yang mukasyafah. Mungkin kalau kita nggak nyanda otaknya, Pak ya. Anda iya apa iya. Nah, ini saya punya guru namanya Kiai Nur. Kiai Nur itu kakaknya Kiai Mukhlisun. Ketika beliau masih hidup, ada salah satu guru cerita sama kami, ketika beliau ngaji di Mekah, itu beliau pernah menghatamkan Al-Quran 2 jam. Coba Pak, nyanda nggak Pak? Nggak nyanda. Mau hebatnya bagaimana, Bapak cepatnya baca Quran, itu umumnya itu cuma 5 jam. Berapa? 5 atau 6 jam. Apalagi yang bacanya masih inna dan seterusnya. Nah, maka hadirin rahimakumullah, ketika waktu itu berkah, Pak, ketika waktu kita dibarokahin oleh Allah, maka semuanya jadi berkah. Ya Pak ya. Nah, hari ini waktu kita ini nggak berkah, Pak. Borok-borok sebulan hatamkan Quran. Hampir seumur-umur hari ini pun kita belum pernah menghatamkan Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bapak-bapak sekalian, maka penting keislaman kita ini harus kita perhatikan, Pak. Ya kan? Salah satu di antaranya Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan apa? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang di hadapan kamu nanti sebagai syafi', sebagai pembela yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka hadirin rahimakumullah, maka salah satu wasilah kita akan diselamatkan oleh Allah adalah dengan Al-Quran.
Maka hadirin rahimakumullah, maka penting bagi kita untuk memperhatikan perasaan kita kepada agama kita sendiri. Jadi jangan sampai perasaan kita ini dingin, ya. Perasaan kita ini biasa-biasa saja dengan agama kita. Waduh, terus teorinya gimana supaya perasaannya ini meningkat? Nah, ya Pak ya, kan ada tuh. Maka kata para ulama, syarat pertama adalah adanya keinginan. Adanya keinginan yang kuat untuk menjadi orang yang selalu berada di jalan Allah. Karena kita ini Pak, kalau nggak di jalannya Allah, di jalannya setan. Ya Pak ya, mau di masjid ya, kalau kita nggak di jalan Allah, di jalan setan. Di pasar juga, kalau nggak di jalan Allah, di jalan setan. Hatta di mana saja. Maka hadirin rahimakumullah, jadi tidak ada yang di jalan yang ketiga. Di dunia ini hanya ada dua jalan. Jalan orang yang Allah Ta'ala telah ridhoi, dan yang kedua jalan orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua juga di akhirat, tempat yang orang-orang yang telah Allah Ta'ala ridhoi, dan tempat orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, kenapa Allah Ta'ala mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan pernah merubah sesuatu yang ada dalam satu kaum. Karena kadang-kadang walaupun rumahnya dekat masjid ya Pak ya, walaupun kadang ayahnya adalah seorang ustadz, itu anaknya nggak ibadah, ya kan? Kenapa? Nah, kalau secara hakikat bicaranya, secara apa? Secara logikanya itu asasnya adalah anaknya tadi tidak ada keinginan. Coba tanya nih, orang-orang yang rumahnya kadang dekat masjid, monggo Mas sholat maghrib, enggak aja kan? Padahal yang jauh-jauh sampai kadang naik motor rusak, didorong ataupun dibawa ke bengkel dan lain-lain. Masya Allah. Hujan pun datang. Yang dekat ini biasa-biasa saja. Masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, maka hadirkanlah perasaan keinginan Pak. Kira-kira Bapak mau nggak ingin masuk surga? Mau beneran nggak nih? Nah, namun ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Mencintai apa-apa yang Allah cintai. Iya kan? Nah, tetapi sebaliknya, dikala bapak-bapak tidak mencintai apa-apa yang Allah sukai, alamat tidak akan sampai ke dalam surga illa masya Allah. Maka mumpung masih dikasih umur oleh Allah, berusahalah mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintailah apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah apa-apa yang dicintai oleh para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, ini yang pertama. Syarat pertama untuk menjadi hamba yang istiqamah, apa-apa tadi? Punya keinginan. Quwwatul iradah, adanya kekuatan, adanya keinginan yang kuat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, punya ilmu Pak. Seperti contoh Bapak sholat nih ya. Ini contoh kecil. Sholat kayak tadi, sholat bersama imam. Imamnya kebetulan salah. Ini contoh kecil. Salah apa? Misalnya salah dalam bacaan Al-Quran. Dalam salah satu ayatnya salah. Ada satu huruf ataupun satu ayat dia lupa. Nah, Bapak ngedulang. Nah, ngedulang ini maksudnya Bapak mengingatkan. Nah, ketika Bapak membaca ayat-ayat yang si imam tadi lupa, tanpa niat zikir kepada Allah, enggak niatnya ngingetin, langsung kontan, maka sholat yang mengingatkan tadi batal. Kira-kira nyampe nggak di situ ilmunya Pak? Enggak. Ini kebanyakan kawan-kawan ini belum nyampe ke sana Pak. Dan itu mau tahu nggak tahu tetap batal. Seperti contoh lagi, ada satu orang misalnya mayat nih Pak ya, dalam memandikan jenazah. Kebetulan mayat ini baru masuk Islam misalnya. Mati dia, tapi kan udah dihukum apa Pak? Dihukumnya apa? Muslim. Maka wajib untuk disolatkan. Sebelum disolatkan dimandikan. Nah kebetulan dia belum sunat, ya kan?
Maka dan hukum mandi, Pak, mandi baik dia mandi mandi untuk orang yang masih hidup ataupun mandi orang yang sudah mati dalam kurung dimandikan, itu apa-apa yang di bawah sesuatu yang harus dipotong itu, Pak, ya Pak ya. Nah, itu yang di hitan tuh kan, kulup ya Pak. Nah, itu harus kena air. Nah, kebetulan ada orang nih nggak tega dan juga nggak tahu ilmu, udahlah biarin nggak apa-apa, itu masalah kecil. Nah, gitu gara-gara gitu Pak, maka mandinya nggak sah. Terus gimana ya? Harus dia angkat lagi dari kuburan, kan repot. Ya kan? Nah, jadi intinya Bapak sekalian, semua apa-apa yang berhubungan dalam kehidupan kita semua harus disertai dengan ilmu. Sehingga hadirin mulia, syariat itu apa Bapak? Wujudul amal lillah wa qiyamuha bi syurutil ilmi bi wasitatir rasul. Jadi syariat itu adalah wujud amal yang mana amal tersebut lillah, miliknya Allah, ataupun disandarkan kepada Allah, yang tegaknya harus dengan ilmu. Ilmu yang sanadnya sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka hadirin rahimakumullah, sehingga demikian tingginya ilmu ketika anak tadi sudah mulai diajak berpikir. Berapa tahun Pak? 7 tahun. Nah, ada nggak yang di sini 7 tahun? Nggak ada kayaknya. Adik itu berapa? Yang pakai baju biru? 10 tahun, udah lebih itu. 12 lagi. Maka kata Rasul, murru auladakum bis salati wa hum abda'a sab' wadribuhum 'alaiha wa hum adna'ul 'asr. Wadribuhum 'alaiha wa hum abdaul 'asr. Perintahkanlah, kata Rasul, kepada anak-anak kamu yang sudah sampai umur 7 tahun untuk mendirikan sholat. Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan di dalam Nihayatuz Zain bahwasannya muru di sini bukan hanya memerintahkan, tapi adalah ta'lim, alimu. Jadi mengajarkan ilmu yang berhubungan dengan sholat. Nah, ketika berbicara mengenai sholat, maka berbicara mengenai toharoh, Pak. Bagaimana cara bersuci. Ketika berbicara mengenai masalah toharoh, maka di situ berbicara mengenai air, ya Pak ya. Nah, berbicara mengenai tayamum, berbicara mengenai khuf, babul khuf, dan seterusnya. Nah, kebetulan bapaknya nggak tahu apa-apa, taunya macul, taunya kerja, ya kan, cari duit, pagi berangkat, pulang sore pulang. Maka hadirin mulia, tidak ada kaidah nanti bisa sendiri, tidak ada. Walaupun anaknya seorang kiai Pak, kalau tidak belajar nggak tahu. Paham ya? Nah, maka ada beberapa pesantren, karena kebetulan anak-anaknya itu tidak diajarkan ilmu pesantren itu sendiri, hanya sekolah umum. Maka setelah kiai tadi meninggal, maka pesantrennya pun menjadi meninggal Pak. Ada nggak Pak? Ada, bukan ada lagi, banyak. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita hadirin mulia untuk bertobat kepada Allah dari qanaat bil jahl. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, laula khamsa khisalin lasaran nasu kulluhum salihin. Seandainya tidak ada 5 perkara, sungguh manusia semua akan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, jadi kalau tidak ada 5 perkara, maka kita ini akan jadi orang soleh semua. Nah, maka salah satu di antara 5 itu apa? Al-qanaatu bil jahl, yaitu qanaah dalam kebodohan. Nah, jadi qanaah itu nggak boleh Pak dalam kebodohan. Nah, jadi qanaah itu dalam harta. Alhamdulillah saya punya ini, daripada tetangga sebelah belum punya apa-apa. Nah, maka hadirin subhanahu wa ta'ala, maka ilmu adalah sebagai dasar apa? Sampainya ke ibadah kita atau sampainya amal kita kepada Allah. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, dijelaskan dalam Zubat, Ibnu Ruslan menjelaskan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Jadi setiap langkah yang tanpa didasari dengan ilmu, sungguh kata beliau, langkah-langkahnya akan ditolak oleh Allah. Nah, maka penting kita untuk selalu thalabul ilmi, insyaallah Pak ya. Nah, maka ngajinya bukan hanya di sini saja. Nah, di mana di situ ada majelis-majelis yang mengajak kita kepada pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, maka ngajio, maka sarang-sarang ngaji. Bahkan Rasulullah mengatakan, kun aliman, jadilah kamu orang alim.
Jadi menjadi orang alim itu perintah Nabi, Pak. Nah, menjadi orang alim itu perintah Nabi. Au muta'alliman, ataupun kalau nggak bisa, karena jadi orang alim ini bukan mudah, Pak. Bahkan semua santri yang sampai selesai itu nggak semua jadi orang alim. Walaupun sama-sama mondoknya 7 tahun ya, walaupun mondoknya sama-sama 10 tahun, itu pulang itu nggak semuanya ngalim dalam ilmu agama. Nah, minimal yang kedua apa? Muta'alliman, jadilah kamu seorang santri. Nah, jadilah kamu seorang santri. Waduh, nggak bisa nyantri lagi Pak Ustadz. Kenapa? Sudah berkeluarga. Apalagi sudah sakit-sakitan, sudah tua lagi, Masya Allah. Maka yang ketiga apa? Kun mustami'an, jadilah kamu orang yang suka mendengarkan pengajian. Waduh, nggak bisa juga. Kenapa? Sudah sakit stroke Pak Ustadz. Sudah hujannya deras terus, jauh. Pokoknya intinya ada alasan. Jangan cari alasan, Masya Allah. Maka yang keempat, kun muhibban, jadilah kamu orang yang suka dengan majelis-majelis ilmu. Masya Allah. Wala takun khamisan, janganlah kamu jadi orang yang kelima. Gak mau yang pertama karena berat, yang kedua juga berat, yang ketiga juga berat, yang keempat nggak tahu itu. Kemudian jadi yang kelima, fatahlaku, kata Nabi, kamu akan ciloko. Masya. Kalau yang ngomong Nabi pasti, Pak, ya Pak ya. Maka janganlah kita menjadi orang yang gembos-gembosin pengajian. Wah, nggak usah ngaji di situ. Kenapa? Pokoknya gitu-gitu. Masya Allah. Hati-hati. Jangan gembos-gembosin. Kecuali yang diajarkan adalah di luar pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, satafriqu ummati bi 73 millah kulluhum finnar illa wahid. Akan datang satu masa, kata Nabi, umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya akan kebebas masuk neraka illa satu, kecuali satu. Ketika Rasulullah ditanya yang satu itu siapa, kata Rasulullah, kata sahabat, man hiya ya Rasulullah, yang satu itu siapa? Maka Rasulullah mengatakan adalah al-jamaah. Maka para ulama mengatakan adalah ahlu sunnah wal jamaah. Maka hadirin rahimakumullah, yang hari ini Pak, dari seluruh orang Islam yang ada itu, yang dikatakan ahlu sunnah itu adalah sawadul a'zam. Yang mayoritas itu ada ciri-cirinya, ada 3 kata ulama. Maka ciri-ciri ahlu sunnah menurut apa yang saya pernah pelajari dari guru-guru kami, yang pertama, memiliki akidah yang berpedoman kepada 2 imam. Yang pertama siapa? Abu Hasan al-Ash'ari ataupun Abu Musa al-Maturidi. Kenapa? Dikala masa-masa meledaknya Islam, Syiah meledak, Khawarij meledak, Mu'tazilah dan seterusnya, maka 2 imam inilah yang mempertahankan pemahaman orang-orang dulu. Kemudian mereka menulis, salah satu kitabnya adalah Al-Ibanah ala Usulid Diyanah. Sehingga orang-orang sezaman dan setelahnya sampai hari ini menisbatkan siapa imamnya ahlu sunnah, dinisbatkan kepada 2 imam tersebut. Bisa dipahami Pak? Jadi jangan kita bilang, loh bukan Imam Syafi'i, bukan. Dalam masalah akidah, bukan Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua dalam masalah fiqih. Dalam masalah apa? Dalam masalah fikih. Ini mengikuti pemahaman salah satu di antara 4 madhab. Yang pertama Imam siapa? Imam Abu Hanifah. Ini kebanyakan dijalankan oleh masyarakat Hindustan. Hindustan itu meliputi Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, kemudian India sendiri, kemudian Turki, Turkmenistan, Uzbekistan. Pokoknya yang tan itu mayoritas mereka mengikuti fikih daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, imam siapa? Imam Maliki. Ini salah satu yang saya tahu masyarakat Sudan, Afrika Timur, Afrika. Itu mereka menganut pemahaman daripada Imam Malik. Siapa Imam Malik? Imam Malik salah satu guru daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga baru Imam Syafi'i.
Nah, ini salah satu di antaranya. Pokoknya Asia Tenggara mayoritasnya mengikuti Imam Syafi'i. Thailand, Indonesia, ya kan? Bahkan sampai ke mana? Bahkan saya pernah melihat juga di beberapa titik di Pakistan sana bermadhab Syafi'i. Nah, itu. Kemudian yang terakhir bermadhab Hanabil atau Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Itu dalam masalah fikih. Dan yang ketiga bertasawuf. Tahu ya? Bertasawuf. Jadi tasawuf itu apa sih Pak Ustadz? Jadi tasawuf itu adalah kajian ilmu yang bisa menoto hati. Apa ya? Menata hati. Nah, kenapa? Karena kita apabila ilmu kita semakin bertambah, biasanya semakin sombong. Paham ya? Semakin sering-sering ngaji, apalagi ngajinya sama orang-orang yang Masya Allah punya titel kan, profesor, doktor. Wah, kamu mengaji sama ustadz kampung katanya. Aneh mah di Karang, Masya Allah, doktor fulan, Masya Allah. Itu kan, itu bisa Pak, bisa sombong. Nah, maka hadirin rahimakumullah, contoh kecil, ini ilmu tasawuf nih Pak. Perkataannya Syekh Fudail. Nah, ini salah satu materi tasawuf. Apa kata Fudail bin Iyad? Man adhara li akhihi wudda was-sufa'a bilisanih wa admara lahu al-adawata wal baghdha la'anahu Allah wa asammahu wa a'ma basirat qalbih. Jadi Fudail mengatakan, barang siapa berani menjahirkan untuk saudaranya wudda, kasih sayang dan keikhlasan, pokoknya Masya Allah dijahirkan, Masya Allah kamu ini bagus dengan lisannya, tetapi dia menyembunyikan untuk saudaranya permusuhan. Di hatinya menggodok, dongkol Pak. Pokoknya dongkol Pak, Masya Allah. Wal bughdha, dan kebencian. Maka kata Fudail, maka Allah Ta'ala akan melaknat seseorang tersebut, bahkan akan menuli dan membutakan basirah daripada hatinya. Artinya hadirin yang mulia, kita nggak boleh basa-basi. Namanya sudah bagus-bagus, baik zahir kita maupun batin kita. Kan ada kadang-kadang kita baik sambil gini-gini kan. Nah, ini nggak boleh. Nah, kalau kita zahirnya saja bagus, tetapi batinnya masih nggak suka, masih menyimpan kebencian dan permusuhan, maka dijelaskan oleh Fudail bin Iyad, maka Allah Ta'ala akan melaknat diri kita. Dan bahkan bukan hanya melaknat, bahkan Allah Ta'ala akan membuta, bahkan menulikan basirah qalbi, hati-hati kita. Berarti kan berat Pak ya. Masya Allah. Apalagi orang yang punya masalah sama keluarga kan. Mungkin bisa kita di depan dia kan, kita bagus-bagus, tapi hati ini nggak bisa dibohongi Pak ya. Nah, ini perlunya apa? Gemblengan. Nah, maka para ulama-ulama tasawuf sering menggembleng para muridinnya, para thalib-thalibnya untuk berkholawat, menyepikan diri, sehingga apa? Ketika ngikutin gurunya tadi nggak boleh kerja, ya Pak ya, sampai berhari-hari, kadang ada yang 40 hari, terus ada yang 23 hari, bahkan disuruh puasa lagi. Masya Allah. Loh, kok gitu ya kayak gitu? Karena asasnya puasa itu ada dua Pak, kata ulama. Asasnya puasa itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama adanya niat. Jadi kalau orang itu puasa, walaupun ngeker, nggak makan, nggak minum, juga nggak berhubungan sama istrinya yang halal untuk dia, tapi nggak diniatin, maka nggak jadi. Paham ya? Terus diniatin, tapi batasan niatnya salah, nggak jadi juga. Masya Allah. Contoh Bapak puasa ya, puasa Ramadan misalnya, malam ini malam Ramadan, niatnya habis sholat subuh, ya kan? Udah adzan subuh baru niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Maka niatnya nggak jadi. Jadi ada teori niatnya juga. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-imsak, yaitu apa? Menahan syahwatnya. Bahkan Imam Ghazali Pak radhiyallahu anhu menjelaskan dalam kitab Ihya, ketika seseorang sedang berpuasa melihat istrinya yang halal untuk dilihat, dengan pandangan syahwat batal puasanya. Apalagi ngelihat istri orang. Masya Allah.
Paham Pak ya? Dan semuanya harus disempurnakan Pak, ilmu-ilmu ini. Bukan hanya ilmu tauhid saja, ilmu apa tadi? Fikih saja, tapi semuanya. Nah, bahkan nafsu dalam ilmu tasawuf dibagi 7 Pak. Yang pertama apa Pak? Nafsul amarah. Nafsu amarah ini apa? Nafsu yang cenderungnya hanya melakukan kemaksiatan, berzina, ya kan? Pokoknya buruk-buruk deh. Kapan? Kata para ulama dijelaskan di dalam kitab Tanwirul Qulub, ketika si nafsu tadi belum diriadohin. Belum apa? Belum ditirakatin. Nah, namun kalau sudah ditirakatin, kayak sekarang ini termasuk tirakat Pak. Waktunya ngantuk, suruh ngaji. Waktunya waktu tidur ya Pak, jam 8 lebih ini. Biasanya sebagian kita mungkin sudah pada tidur, tapi kita disuruh ngaji. Ini namanya tirakat. Walaupun nggak lama. Maka ketika nafsu kita ini sudah sering ditirakatin Pak, maka nanti naik nafsunya. Maksudnya naik kepada yang bagus. Namanya nafsu lawwamah. Maka kalau sudah masuk kepada nafsu lawwamah, maka sedikit-sedikit kecenderungannya mau ibadah. Nanti pulang mau wudu, sholat tobat, langsung tidur. Nanti jam 2 tahajud. Masya Allah. Walaupun terkejut nih, Masya Allah. Biasanya gitu Pak. Ketika seseorang sudah mulai dia riyadhah, ini muncul kebaikan-kebaikan. Insya Allah nanti subuhnya berjamaah, zuhurnya berjamaah. Walaupun nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi kan. Tetapi hadirin rahimakumullah, namun ingat, ketika seseorang masih dalam tingkatan memiliki nafsu lawwamah, masih juga dia ada sedikit, bahkan banyak juga kecenderungan ingin balik lagi kepada kemaksiatan yang lama. Bahkan kadang sulit untuk dibendung. Matanya yang biasa maksiat, maka masih juga maksiat. Padahal sudah sholat isya berjamaah, bahkan sudah sholat ba'diyah, bahkan sudah ngaji tadi ya, dan seterusnya. Maka hadirin yang mulia tetap harus diriyadhohin, harus ditekan. Maka kata Habib Umar bin Hafidhahullah mengatakan asasnya riyadhah adalah meninggalkan maksiat. Asasnya tirakat adalah meninggalkan maksiat. Maka kalau sudah diriyadhohin lagi tingkat yang selanjutnya, maka nanti naik kepada nafsul mutmainnah. Nafsu yang sudah tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu yang sudah tenang. Kata Pak kaum kan, irji'i, kembalilah kamu ila rabbik, kepada Tuhan kamu. Ya kalau sudah mati pasti tenang Pak. Ya kan, maunya tobat. Kenapa? Sudah melihat sesungguhnya kehidupan akhirat. Nah, yang kita harapkan ini sebelum kita kembali meninggal dunia, kita sudah mendapatkan makom namanya nafsul mutmainnah. Apa? Nafsu yang nggak mau lagi maksiat. Masya Allah. Udah nggak doyan aneh maksiat. Masya Allah. Bahkan di tengah-tengah nggak doyan maksiat lagi Pak, dia takut amal ini tidak diterima sehingga ditingkatkan lagi. Jadi nggak puas dengan kebaikan yang telah dia buat sehingga diperbaikin lagi. Kayak Bapak mungkin, di antara Bapak mungkin ada yang setiap hari 3 juz. Mungkin sudah senang ya. Ternyata kemarin kami ke pesantren Pak Kiai Mukhlisun ketika almarhum meninggal, kami takziah ke sana. Ada santri Pak, kebetulan dari Tataan juga, orang Lampung, orang Jawa tapi tinggal di Tataan. Itu kata kawan-kawan yang cerita ke saya, Ustadz, itu ada anak Lampung, Masya Allah, amalannya 2 hari sekali hatamkan Al-Quran. Allah. Berarti kita nggak ada apa-apanya Pak, 3 juz setiap hari. Itu anak murid kita punya saudara muslim kita yang di sana itu setiap hari 15 juz. Masya Allah. Di tengah-tengah dia nyantri, di tengah-tengah dia harus memahami kitab-kitab, di tengah-tengah dia harus mengatur belajar dia dan lain-lain. Masih bisa juga meluangkan waktu setiap hari 15 juz. Insyaallah Pak ya. Kita niat Pak, semuanya kita perbaiki. Maka asas yang kedua tadi, supaya kita ditolong oleh Allah, maka harus punya ilmu. Kemudian yang ketiga apa hadirin rahimakumullah, yang menyebabkan bagusnya kita adalah apa? Adalah suhbatus salihin, yaitu bersuhbah dengan orang-orang yang saleh.
Waduh Pak Ustadz, cari orang soleh ini sulit. Bahkan semuanya ngaku soleh lagi nih sekarang. Masya Allah. Ya Pak ya? Nah, yang soleh saling salah menyalahkan lagi. Masya Allah. Maka minimal hadirin yang mulia, kajian yang dibaca adalah kitabnya orang-orang soleh. Karena jujur Pak, kalau kita kembali kepada kajian orang soleh itu ada 6 Pak. Saya pernah baca, bahkan mendengarkan langsung nasihat dari Abah Yai Mufassir. Ketika kami silaturahmi ke Banten, beliau menjelaskan ada 6 Pak ciri-ciri orang soleh. Kalau soleh itu artinya orang yang disukai oleh Allah. Nah kami tidak memaparkan semua karena waktu juga. Yang pertama apa? Yang pertama hadirin yang mulia, kesenangannya hidupnya ini sengsara. Kesukaannya hidupnya susah. Dan sekarang hari ini kita lari dari kesusahan. Ya Pak ya? Pindah ke kota. Masya. Kenapa ya? Di desa mah susah. Dagang aja nggak laku-laku. Masya. Ada kota. Ya kan Pak ya? Maka kata beliau, ciri-ciri orang yang sudah ridho dengan kesusahan, ciri-cirinya pernah jelaskan kepada saya, ketika tidak ketemu beras 2 bulan, hatinya tidak mengeluh kepada Allah. Berapa Pak? Bukan 2 hari Pak, 2 bulan. Masya Allah. Berarti udah nggak ada lagi orang soleh Pak. Cuman ngaku-ngaku aja, cuman casingnya saja orang soleh, ya kan? Pakai serban, pakai janggut. Nah, sudah bagus. Semoga zahirnya menyebabkan batin juga menjadi soleh. Allahumma amin. Maka penting Bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena Nabi mengatakan apa? Al-mar'u ala dini khalilih. Jadi seseorang itu akan terbentuk dengan agama kawan. Falyanzur ahadukum ala man yukhallil. Maka hendaklah salah satu di antara kalian untuk selalu mengoreksi, mengontrol bersama siapa kalian sekarang berada. Bahkan hari ini Bapak kumpul, maka nanti pada hari akhirat bersama mereka lah Bapak akan dikumpulkan. Ingat ini Pak ya. Boleh kita bergaul dengan orang-orang rusak, ya anak muda ya. Boleh kita bergaul dengan kawan-kawan yang belum mengamalkan agama, yang jauh daripada kehidupan Islami. Tapi ingat, dengan syarat amar ma'ruf. Dengan syarat apa? Kita mengajak mereka kepada yang ma'ruf. Tapi kalau tidak, hukumnya haram dalam syariat. Kenapa kok haram? Dalilnya mana? Akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Jadi pertemuan, perkumpulan, perkawanan, apalagi sampai tingkat persahabatan, maka nanti kata Allah pada hari kiamat akan menimbulkan permusuhan yang berbuyut-buyutan. Illal muttaqin, kecuali pertemanan, persahabatan, perkumpulan yang didasari karena takut kepada aku, kata Allah. Maka kita sekarang nggak ada lagi Pak basa-basi. Kok kamu senang sih kumpul di gardu? Ya gimana kalau nggak nongkrong di situ nanti dibilang sombong. Masya Allah. Jadi tidak boleh Pak. Jadi sekalian aja nggak apa-apa. Kita nongkrong di gardu, niatnya apa? Sambil bawa kopi 1 teko kan. Pas waktu sholat, Kang yuk do sholat. Nggak mau ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah ngajak. Cuman jangan kopi juga, gorengan Pak tambahin. Masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, syarat ketiga merupakan syarat Pak untuk dijadikan orang soleh. Jadi kalau walaupun hebatnya kita punya ilmu Pak ya, ilmu agamanya, tapi kawan-kawannya adalah orang-orang rusak, ya kan? Ini bahaya Pak, bahaya. Maka boleh kita bergaul dengan orang-orang rusak, namun ingat, kira-kira saya bisa nggak mempengaruhi mereka. Jadi kita baca diri kita. Kalau nggak bisa udah lebih baik cari amannya saja, nggak usah. Kemudian yang keempat apa Pak? Langkah untuk menjadi orang saleh yang keempat, tadzkiru hadimi ladzat. Jadi banyak-banyak mengingat mati. Ya Pak ya, ingat mati. Jadi walaupun Bapak sudah sholat tadi, sholat apa? Isya, ingat, jangan-jangan malam ini malam terakhir saya, malam terakhir saya. Jadi jangan puas dengan sholat isyanya, apalagi yang belum isyaan nih, Masya Allah. Jangan-jangan malam apa ini, malam minggu, malam Selasa, ini malam akhir saya.
Karena Allah mengatakan, "Qul," katakanlah, "innal mauta alladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya kematian yang kalian takuti itu sungguhnya ia akan datang sekonyong-konyong kepada kalian. Maka hadirin mulia, banyak-banyak ingat mati, dan mengingat mati ini menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi jangan takut dengan mengingat mati. Waduh Pak Ustadz, kalau ingat mati nanti nggak semangat kerjanya. Nggak apa-apa. Tapi harapannya apa? Dengan mengingat mati, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Insyaallah Pak ya. Maka 4 perkara ini diperhatiin Pak. Pertama apa tadi? Apa? Nah, ini kajiannya berskala. Jadi yang pertama adanya keinginan. Ya, adanya keinginan. Nah, sekarang kadang-kadang kayak nanti malam nih ada tahajud Pak ya, jam tahajud. Ini pertanyaan, waduh kok kenapa kok saya nggak pernah tahajud? Memang bapak nggak ada keinginan untuk menjadi orang yang tahajud, ya Pak ya. Nah kalau ada keinginan, insya Allah mungkin nggak minggu ini, minggu depan Allah Taala akan berikan taufik, ya kan? Nah ini saya kasih salah satu wirid Pak untuk memudahkan kita bangun. Baca 1 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilah wahid, dan seterusnya. Jadi itu 1 ayat dibaca 3 kali Pak ya. Dibaca 3 kali sebelum kita tidur, walaupun tidurnya jam 2 malam, walaupun tidurnya sudah mendekati waktu di mana kita mau bangun. Maka ketika kita mau tidur, baca itu ayat dalam keadaan punya wudu. Baca 3 kali, minta, ya Allah, dengan hak ayat yang aku telah baca, bangunkan aku pada jam yang aku inginkan itu dengan dalam keadaan fresh ya Allah. Insya Allah, karena kami dan juga banyak kawan-kawan yang sudah mengalami, bahkan orang-orang umum sudah mengalami pengalaman itu Pak. Dan insya Allah dibangunkan dalam keadaan mudah. Saya sering tidur jam 1:30, bangun jam 3. Dan kawan-kawan juga yang lain dalam keadaan capek Pak, belum tidur pagi nggak tidur, siang nggak tidur jam 1:30 karena tuntutan belajar kan. Kemudian kebetulan wirid belum selesai, maka minta sama Allah, ya Allah bangunkan saya dalam keadaan fresh jam sekian. Namun baca itu dulu, alhamdulillah, dimudahkan. Namun syaratnya pertama apa Pak? Mau dulu Pak ya. Ini nggak mau, selesai. Jazakallah. Semoga pengajian ini diterima oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.